Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu bi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Limu'allim hadzal kitab wa li jami' masyayikhina ila mutasanadihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membahas tentang at-ta'arud bainal adillah. Kesan pertentangan antar dalil, baik Al-Quran dengan As-Sunnah maupun yang lainnya. Ada 4 keadaan, ya, ada 4 keadaan ta'arud bainal adillah. Yang pertama adalah kedua dalil yang kesannya bertentangan itu sama-sama umum. Yang kedua, kedua-duanya sama-sama khusus. Yang ketiga, salah satunya umum, yang kedua khusus. Dan yang keempat, kedua-duanya umum di satu sisi dan kedua-duanya khusus dari sisi yang lain. Nah, ingat itu, ada 4. Satu apa tadi? Kedua-duanya umum. Yang kedua, kedua-duanya khusus. Yang ketiga, satu umum, satu khusus. Yang keempat, kedua-duanya umum dari satu sisi dan kedua-duanya khusus dari sisi yang lain. Yang sudah kita bahas adalah fa in kana amain, jika kedua-duanya itu umum. Ada 3 langkah penyelesaian ketika ada kesan pertentangan atau ta'arud ini. Yang pertama, jika memungkinkan untuk di al-jam'u wa taufiq, maka lakukan jam'u, lakukan kompromi sehingga kedua dalil bisa diamalkan. Karena kaidah usuliyah menyatakan i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan 2 dalil itu lebih utama dari mengabaikan salah satu dari keduanya. Misal ada hadis, innallaha la yanzuru man jarra thawbahu. Innallaha la yanzuru yaumal qiyamati man jarra thawbahu. Allah tidak memandang pada hari kiamat orang yang melabuhkan sarungnya, jubahnya melebihi mata kaki. Isbal istilahnya. Namun ternyata ada hadis lain yang menyatakan innallaha la yanzuru yaumal qiyamati man jarra thawbahu khuyala. Ada taqyid khuyala, yakni sombong. Maka yang tidak ada taqyid itu disebut mutlak. Yang ada khuyala itu disebut muqayyad. Nah, lalu kemudian ini nanti dibawa kemana untuk mengamalkan 2 nas, yang satu mutlak, satu muqayyad, satu umum, satu khusus. Nah, itu nanti masuk poin ke berapa itu? Poin ke 3, yaitu umum dan khusus. Nah, itu bagaimana cara mengamalkannya? Nanti kita akan bahas. Yang pertama di jam'u kalau mungkin. Kalau tidak memungkinkan di jam'u, lihat apakah diketahui tarikhnya, sehingga bisa diketahui mana yang muqaddam, mana yang muakhir. Nanti yang muakhir itu sebagai nasikh, yang muqaddam itu sebagai mansukh. Jadi babnya menggunakan kaidah nasikh wal mansukh, bahwa dalil yang terakhir itu digunakan, sementara dalil yang lama, yang muqaddam, itu ihmal, diabaikan. Seperti contoh di kitab
salasun hadisan Ramadaniyah. Nabi menyatakan tajamal aftaral hajimu wal mahjumu, yang ternyata dimansuh dengan fi'lun Nabi yang berbekam ketika beliau melakukan hajjatul wada. Nah, kalau tidak diketahui tarikhnya, maka metode ketiga itu adalah tawakuf hingga diketahui ada yang murajjih, yang lebih rajih atas yang lain. Dan bahasan tarjih bainal adillah itu nanti bahasan tersendiri dalam ilmu usul fikih. Ada macam-macam cara tarjihnya. Nanti kita akan kenalkan sedikit. Ya. Jadi ada 3 tadi tahapannya. Satu apa? Di al-jam, jam'u. Yang kedua nasikh wal mansukh. Dan yang ketiga kalau memungkinkan itu tarjih. Kalau tidak bisa ditarjih ya tawakuf. Misal contoh tarjih, ada hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai. Kata Nabi, man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawaddo'a. Siapa yang menyentuh zakarnya, menyentuh kemaluannya, maka dia tidak boleh sholat hingga dia berwudu. Karena ada hadis begitu. Tapi ada hadis lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rajul. Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang musu dzakarahu a'alaihil wudu, apakah ada kewajiban wudu atasnya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai juga. Qala Rasul, la innama huwa bid'atun minka. Enggak ada kewajiban wudu. Karena kemaluan itu bagian dari tubuhmu. Ya, dengan kata lain Rasul mengatakan, apa bedanya antum menyentuh pipi, nyentuh tangan, nyentuh kaki, itu kan bid'atun minka, bagian dari tubuhmu. Ini kan ada ta'arud. Satu, Nabi menyatakan man massa zakarahu la yusalli hatta yatawadda. Tapi ketika beliau di kesempatan lain ditanya, ada orang nyentuh kemaluannya, wajib tidak dia wudu? Kata Nabi, la innama huwa bid'atun minka. Ini kan ta'arud. Menjam'u enggak mungkin, nasikh mansukh enggak mungkin. Tidak diketahui mana yang muqaddam, mana yang muakhar. Maka akhirnya ditarjih. Apa hasil tarjihnya? Bahwa menyentuh kemaluan dengan tangan itu membatalkan wudu. Kalau di kitab-kitab mazhab Syafi'i, hayyan aw mayyitan, baik yang disentuh kemaluannya itu orang hidup atau orang mati. Loh kok bisa? Ya bisa. Pas mandi jenazah, ya meskipun itu pakai kaos tangan atau pakai kalau itu tidak apa-apa ya. Menyentuh itu masastum dilihat, langsung menyentuh. Meradu itu kan membersihkan kotoran di perutnya sampai bersih. Karena nanti awet tidaknya jenazah itu tergantung dari bersih tidaknya perut. Kalaunya bersih ya mungkin 7 hari baru meletus perutnya. Meletus. Tapi kalau nggak bersih, banyak bakteri, ya 3 hari sudah meladung perut. Mata dulu rusak, hancur, terusnya baru perut. Kenapa hasil tarjihnya demikian? Karena beramal dengan bahwa itu membatalkan wudu itu lebih ahwat, lebih hati-hati. Yang kedua, hadis yang tadi yang man massa dzakarahu itu disahihkan dari banyak jalur periwayatan. Nah, alasan tarjih ini. Dan yang ketiga, karena itu sudah beralih dari al-bara'atul asliyah, wa hiya adamu ijabil wudu. Jadi itu alasan kenapa bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Padahal ada hadis yang mengatakan la, kata Nabi, innama bid'atun minka. Alasannya itu karena ihtiyat, lalu karena banyaknya jalur periwayatan. Nah, tarjih itu nanti di antara tarjih itu 2. Kalau hadis dilihat matannya, dilihat sanadnya. Nah, itu contoh tarjih. Nah, nanti kalau dalam mazhab Syafi'i diqiyas zakar itu dengan
kubul maupun dubur. Ini bahasan fikih harus jelas. Yang ada nasnya itu dzakar, alat kemaluan laki-laki. Nah, tapi nanti alat kemaluan perempuan ya sama. Itu alat kemaluan di depan. Bagaimana dengan yang di belakang? Ya sama, dikias. Maka siapa orang berwudu menyentuh kemaluannya atau menyentuh duburnya, yakni halqah itu yang hitam melingkar di belakang itu, maka dihukumi batal wudunya. Nah, ini contoh penerapan kaidah usul fikih dalam fikih. Nah, ini aja sudah 10 menit. Cukup enggak ya? Baik, biar cepat. Wa kadzalika in kana khassain. Demikian pula jika kedua dalil yang ta'arud itu bertentangan itu khassain. Kedua-duanya itu bermakna khusus. Ai fa in amkanal jam'u bainahuma yujma'u kama fi hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ghassala rijlaihi. Jika memungkinkan dijam'u ya dijam'u di antara kedua dalil yang khusus tersebut. Ya yujma'u dihimpun atau dikompromikan sebagaimana ada hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan membasuh kedua kaki beliau ilal ka'bain sampai mata kaki. Wa hadza masyhurun fi sahihaini wa ghairihima. Dan hadis ini masyhur dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Ini satu hadis, al-hadisul awal. Wa hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa rasya al-ma'a ala qadamaihi wa huma fi na'lain. Di riwayat lain Nabi itu berwudu dan hanya memerciki. Rasya itu memerciki. Mercik itu tangan basah kemudian diciprat-ciprati. Itu rasya. Di atas qadamaihi, di atas kaki beliau. Qadam, ya. Qadam itu berarti di atas permukaan kaki. Ini kaki ini, bagian atas. Banyak ada sepak bola itu namanya qurratul qadam. Qurrah itu bulat, qadam itu tadi kaki. Bola kaki maksudnya. Wa huma fin na'lain. Dan kedua kaki Nabi beliau itu di dalam na'lain, sandal, terompahnya Nabi. Coba antum search nanti di Google, ada itu terompah Nabi seperti sandal jepit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh rawahun Nasaiyu wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Baihaqi dan selain keduanya. Fajumi'a bainahuma, kemudian dijam'u, dikompromikan, dipertemukan, dikumpulkan antara dua hadis ini. Apa hasil komprominya? Bi anna rasya fi halit tajdidi. Yang Nabi memerciki tadi itu dalam keadaan tajdid, memperbaharui wudu. Jaddada yujaddidu tajdidan. Orangnya mujaddid, pembaharu. Apa yang dimaksud dengan tajdid? Orang itu ada wudu, lalu tidak batal. Sebelum maghrib dia wudu, sholat maghrib, i'tikaf di masjid, masuk waktu isya, dia belum batal, lalu dia wudu lagi. Nah, Nabi ketika itu hanya rasya, memercikan air di kodam beliau, padahal beliau pakai sandal. Kama fi ba'di turuq, sebagaimana hadis ini disebut pada sebahagian jalur. Turuq itu jamaknya tariq. Anna hadza wudu'u man lam yuhdis. Bahwasanya inilah wudu'nya orang yang tidak berhadas. Fa illam yumkinil jam'u bainahuma, tapi jika tidak memungkinkan, jadi artinya dua hadis tadi diamalkan gitu loh. Jam'unya apa diamalkan?
Kalau tajdidul wudu, kaki cukup diperciki, boleh. Tapi kalau itu wudu karena ada hadas, nggak boleh. Harus dengan ghassala rijlaihi ilal ka'bain, sebagaimana dalam ayat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu ayatnya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi kalau itu tajdidul wudu, cukup diperciki. Nah, itu cara menjam'u mengkompromikan ta'arud baina hadisain, di antara dua hadis ini. Paham tuh? Nah. Fa in lam yumkinil jam'u, tapi kalau tidak memungkinkan dilakukan jam'u bainahuma, antara dua dalil, walam yu'lamit tarikhu, dan tidak diketahui tarikhnya, sejarahnya, mana yang muqaddam, mana yang muakhar, sehingga kalau dia muqaddam maka dia dimansukh atas yang muakhar. Yatawaqqafu fihima, maka tawakuf, diam, menunggu, waqaf, ila zuhuri murajjihin li ahadihima, hingga kemudian nampak, zuhur itu nampak, murajjih mana yang lebih rajih, ya artinya ditarjih di situ, bainal adillah li ahadihima, atas keduanya. Jadi tertibnya tetap sama, ta'arud bainal adillah, yang kedua-duanya itu khassain adalah yang pertama jam'u. Jika tidak memungkinkan kan baru dilihat nasikh mansukh, kalau diketahui in yu'lamil tarikhu. Nah, jika tidak diketahui maka tarjih. Jika tidak memungkinkan tarjih, tawakuf, diam sampai Allah memberikan ilham, ya, pada seorang yang alim, yang rasikh fil ilmi, sampai dia entah dia lalu menemukan jam'unya atau nasikh mansukhnya ataukah tarjihnya. Mithaluhu, contohnya, ma jaa annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Nabi ditanya amma, mengenai apa, yahillu yang halal, yang boleh, lirrajul bagi seorang suami, min imra'atihi dari istrinya, wa hiya haidun, sementara istrinya sedang haid. Apa yang halal dari istrinya ketika dia haid? Nabi ditanya. Nabi menjawab, ma fawqal izar, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi, yang di atas sarung. Izar itu sarung. Ya, nanti dijelaskan para ulama, maksudnya adalah sesuatu selain pusar sampai lutut. Nah, itu yang halal bagi suami ketika istrinya sedang haid. Ini pelajaran khusus, ya, tapi antum tahu nggak apa-apa, supaya tahu hukum, supaya nggak salah, ya. Malu bertanya, sesat diranjang. Hukum khusus buat suami istri, tapi antum perlu tahu. Wajah annahu sallallahu alaihi wasallam qol, tapi juga ada datang riwayat bahwasanya Nabi itu bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u, perbuat oleh kalian, kulla syai'in, segala sesuatu, kecuali nikah. Nikah ay al-wat'u. Wat'u bermakna jima. Jadi suami istri nih konteksnya, sudah menikah, tapi istri haid. Apa yang boleh dari seorang suami terhadap istrinya? Boleh semuanya kecuali jima. Paham sudah ya, nggak perlu disarah lebih lanjut ya. Artinya apa? Seorang suami istimna, ya, bernikmat-nikmat dengan istrinya,
Boleh dari seluruh tubuh istrinya, termasuk pahanya, pusatnya, kecuali jima. Kan ada ta'arud nih. Hadis pertama itu melarang bolehnya ma fauqal izar. Jadi paha nggak boleh. Ini supaya lebih jelas ya, lebih detail. Tapi hadis kedua mengatakan isna'u kulla syai'in ilan nikah. Paham ya Zaid ya? Paham? Hadis ini paham? Iya. Iya. Rawahu Muslim. Wa min jumlatihi, jadi di antara kesimpulannya adalah ya pada dasarnya adalah al-wat'u fi ma fawqal izar. Fata'arada fihi, terjadi pertentangan pada dua hadis ini. Farajjaha ba'duhum, lalu ditarjih oleh sebagian ulama ahli fikih bahwa at-tahrimu hukumnya itu haram ihtiyatan, dan itu merupakan hukum yang ihtiyat, lebih hati-hati. Wa ba'duhum al-hillu, tapi sebagian ulama lain mengatakan halal, boleh. Saya ingat kami itu termasuk Imam An-Nawawi. Ya, kami baca di kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, itu dikutip oleh Syekh Muhammad Zuhaili, Imam Nawawi termasuk yang membolehkan. Kenapa? Li'annahu al-aslu fil mankuhah. Ya, karena pada asalnya istri itu boleh digauli, ya, kecuali pada tempat keluarnya darah haid. Nah, gitulah kira-kira penjelasannya. Jadi Imam Nawawi itu lebih mentarjih hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan, kata Nabi, apa yang engkau kehendaki dari istrimu kecuali al-wat'u tadi. Tadi bacanya at-tahrima ya. Farajjaha ba'duhum at-tahrima. Jadi maf'ul bih. Sebagian ahli fikih mentarjih haram. Berarti wa ba'duhum al-hilla. Sebagian mereka adalah membolehkan. Karena hukum asal tadi wanita itu boleh dinikahi. Wallahu ta'ala misal. Jadi ada khilaf. Tapi nampaknya mengambil hukum ihtiyat itu lebih aman. Ya, mengambil hukum ihtiyat lebih aman. Jadi antum mengharamkan ketika istri haid ma fauqal izar itu lebih ihtiyat. Karena biasanya nafsu itu akan nafsu itu perlu ditutup celah. Ya, istilahnya syadud dzari'ah. Karena begitu dibuka celah, nafsu itu biasanya dia minta lebih dari yang diberi. Makanya Imam Ghazali itu membuat tamsil nafsu itu bagi anak kecil. Anak kecil itu kalau dia ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, semuanya ditunaikan atau sebagian ditunaikan, satu ditunaikan, dia masih minta selanjutnya. Sudah ditunaikan, minta lagi. Nah, kata orang Jawa itu apa? Dikasih hati minta jantung. Orang Jawa lah itu. Dikai hati minta rempelo. Dikasih hati minta jantung. Nah, makanya kita belajar menekan hawa nafsu. Terkait tadi masalah kantin juga, ya. Ketika sudah jadi aturan masalah mie instan, masalah tadi ramai lagi di grup wali santri itu. Ini intinya menekankan ya tentang itu. Setuju dengan keputusan itu. Banyaknya air putih aja Ustaz. Anak-anak. Ada yang ngusul kepanasan karena hari panas, jadi tolong disediakan es. Lalu yang lain, kalau menurut pengalaman kami air hangat lebih menyehatkan. Lalu sampaikan, ya itu yang kami sampaikan tadi ke santri. Bahkan kalau perlu bukber pakai air hangat. Nah, setuju Ustaz. Nah, ramai tuh di grup wali santri.
Nah, jadi kita menahan termasuk secara sistem ya pondok. Jadi dimaklumi kalau nanti item minumannya nggak banyak, minuman yang rasa-rasa itu. Antum harus maklum. Ya es krim ada, tapi ya antum juga yang harus bisa membatasi. Tolong dimaklumi. Jadi jangan alih di MDM ini banyak aturan, ini kada boleh, ini kada boleh. Itu untuk semata kesehatan kita. Ya kita sayang sama antum, maka antum sayangi juga diri antum. Kebanyakan aturan ya, nyaman di luar atau di pondok lain, maka itu kada diatur. Nah, itu nafsu itu berarti yang bicara. Kalau dibawa bagus kada mau, itu berarti mengompati nafsu. Dibawa bagus, dibawa baik itu kada mau, itu tanda berarti mengompati nafsu. Jadi lebih ikhtiyat sebenarnya ya pakai ma fawqal izar. Tapi kalau misalkan antum merajihkan pendapat isna'u kulla syai'in illa nikah dan antum bisa menahan diri dari tidak terjatuh pada al-wat'u, fadhal. In ulimat tarikhu nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhiru. Jika diketahui, jika ulima, wa in ulima at-tarikhu, sejarahnya, maka dinasahlah yang mutaqaddimu, yang terdahulu, bil mutaakhiri, dengan yang terakhir. Kama taqaddama fi hadisi ziyaratil kubur, sebagaimana telah berlalu seperti hadis ziarah kubur. Nabi kita mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, fal an fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Nah kalau ini hadis langsung dalam satu hadis, kita tahu dulu dilarang, sekarang boleh. Nah seperti ini nyaman, karena langsung dari satu dalil, satu hadis. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan. Nah yang sulit itu kan seperti kasus kemarin tuh, apakah berbekam itu membatalkan puasa ataukah tidak? Karena dia dua dalil yang berbeda. Nah itu yang sulit. Nah satu lagi, satu paragraf. Wa in kana ahaduhuma 'aman wal akharu khassan. Dan jika salah satu dalilnya itu umum dan yang lain khusus, fayukhassul 'ammu bil khassi, maka dikhususkan yang umum itu berdasarkan dalil yang khusus. Jadi al-khassah muqaddamatun 'alal umum. Al-khass muqaddam 'alal umum. Yang khusus itu didahulukan, dimenangkan atas yang umum. Katakhsisi hadis sahihain, seperti takhsis hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, fima saqatis sama'ul ushru. Fima pada apa-apa. Ma itu kan termasuk lafadz umum. Kalau antum masih ingat, kita sudah pernah bahas am wal khas. Buka lagi di halaman-halaman selanjutnya. Pada bahasan am, salah satunya adalah isim mausul, yaitu ma. Nah, ma itu yufidul umum, berfaedah umum. Jadi ketika Nabi mengatakan fima pada apa-apa, itu berarti umum apa saja. Maksudnya di sini pada seluruh hasil pertanian. Saqatis sama, yang diairi oleh langit, maksudnya air hujan. Istilah kita itu air tadah hujan, bukan irigasi teknis nanam padi. Mengandalkan air hujan. Al-ushru, maka kewajiban zakatnya dari hasil pertanian adalah al-ushur, 1/10 atau 10%. Nanti kalau diairi itu 20%, separuhnya. 20%. 1/20 maksudnya. 1/20 atau sama dengan 5%. Nanti hitung di rumah pakai matematik. 1/20 itu sama dengan 5%. Adapun zakat perdagangan itu 1/40.
alias 2,5%. Duh, kan 1/40 banyak. Kenapa kok jadi 2,5%? Salah. Kalau ada pecahan, penyebutnya lebih besar, maka itu nilainya makin kecil. Jadi kalau ada soal matematika, urutkan dari yang paling kecil ke besar. 1/40, 1/20, 1/10. Berarti urutannya, atau diacak dulu soalnya, kan di situ. Nah, diacak, urutannya paling kecil berarti 1/40, baru 1/20, baru 1/10. Tahu itu lebih kecil di mana? Ubah saja ke persen. 1/40 itu jadi 2,5%, 1/20 itu jadi 5%, 1/10 itu jadi 10%. Atau diubah jadi bilangan desimal. Ya, sama. 2,5% itu artinya 2,5 dibagi 100. Berarti 0,025. Kalau 0,25 itu 25%. Nah, ayo matematikanya lebih cepat lagi. Matematika itu bikin cerdas, berpikirnya cepat. Nah, ada hadis begitu. Tapi hadis ini umum karena ma tadi yufidul umum. Lalu ditaksis bi hadisihi ma dengan hadis laisa fima duna khamsati ausuqin shadaqatun. Laisa tidak ada fima pada apa-apa hasil pertanian duna khamsati ausuqin di bawah, duna itu di bawah 5 wasak shadaqatun. Artinya tidak ada, shadaqatun itu isim laisa ke belakang dia. Kok bukan laisat? Kan shadaqatu ma'anas. Kalau ada pemisah begitu tidak ada kewajiban fiilnya itu harus munasib dengan isimnya. Nggak harus laisat. Tapi kalau laisat boleh. Tapi kalau kalimatnya begini, laisat shadaqatun fi maduna khamsati ausukin, itu wajib pakai laisat. Karena antara isim laisa dengan laisanya duna fasilin atau bila fasilin, tidak ada pemisah. Itu kaidah nahwu nih. Antum belum paham, simak aja. Hafali, ingati. Jangan diabaikan. Enggak ada paham, abaikan. Nanti antum rugi. Satu ketika antum pasti akan ketemu lagi kitabnya, penjelasannya. Lagi antum lanjut ke Yaman ya, ke Mesir, penjelasan-penjelasan begini akan antum peroleh nanti dari syekh-syekh antum. Dengar aja dan buktikan kalau antum betul. Antum akan ketemukan penjelasan-penjelasan ini dari para masyayikh tentang hal ini. Jadi jangan diabaikan. Antum belum paham itu jangan diabaikan. Ya, simak saja, simpan saja. Satu saat antum akan paham. Insyaallah. Jadi tidak ada kewajiban zakat pada hasil pertanian yang di bawah 5 wasak. Satu wasak itu 60 sok dalam hadis. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu kemarin sudah kita buktikan kalau beras itu ternyata ya itu sekitar 1 liter kalau di kita. Berarti 60 kali 5 berapa? Khamsa aswak. 60 kali 5 berapa? 300 kali 4 itu kan sok, 60 sok itu 300 sok kali 4 kali 300 1200 liter. Itu kalau satuannya liter. Kalau dikonversi ke kilogram beda lagi, karena liter itu lebih sedikit daripada kilogram. 4 liter itu sekitar 3,5 kilogram. Nah makanya lalu dapat konversi. Kalau dalam kitab Mu'tamad Dr. Muhammad Zuhaili itu menyebutkan 700 kilogram. Kalau Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab Al-Amwal itu beliau menyebutkan 582,5 kilogram. 582,5 kilogram. Tidak sampai 600 kilogram. Ini Syekh Abdul Qadim Zalum.
dalam kitab Al-Amwal. Dan itu lebih ihtiyat karena lebih rendah. Nggak nyampe 600 kan? Saya ingat Abu ya 562. Atau 6 koreksi ya, 682, sekian kilogram. Jadi 683 kilogram lah. 683 kilogram. Nah, ini lebih ihtiyat. Kenapa lebih ihtiyat? Karena begitu panen, hasil panennya 683 sudah wajib keluar zakat. Tapi kalau menurut ulama yang 700 kg berarti 690 belum wajib keluar zakat. Nah, hadis ini ditaksis, artinya ditaksis dengan hadis ini. Bukan ta'arud, tapi ini babnya taksis. Karena ada yang khusus didahulukan. Ya, ditaksisnya apa? Artinya apa? Tidak setiap yang diairi oleh air hujan itu wajib keluar zakatnya. Yang keluar zakatnya adalah kalau sudah sampai nisab